Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dalam sehari, kawanan pencuri menggasak 2 motor sekaligus dari Indekos di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Warga Panjang Bandar Lampung digegerkan dugaan upaya penculikan bayi oleh seorang wanita lansia. Minyak goreng bersubsidi langka di pasar Tulang Bawang. Jikapun ada, harganya di atas yang ditetapkan pemerintah. Setelah digadang-gadang jadi solusi kelangkaan minyak goreng, masyarakat kini harus menerima kenyataan bahwa sulit mendapatkan minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyak Kita di pasaran. Seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar-Agung Tulang Bawang pada Rabu pagi, minyak goreng merek Minyak Kita langka di pasar ini. Jikapun ada, harganya di atas yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Menurut pedagang, minyak goreng bersubsidi itu sulit didapat. Pedagang mendapatkan pasokan dari sesama pedagang lain. Minyak goreng merek Minyak Kita dijual pedagang hampir Rp16.000 per liter atau Rp2.000 lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Minyak Kita itu agak susah barangnya emang susah, nggak agak lagi. Sudah berapa lama? Kita setengah bulan lah. Nah, pokoknya kira-kira setengah bulan. Minyak Kita itu udah nggak nongol-nongol lagi. Kalau untuk harga? Harganya udah terbilang mahal lah. Saya dapat aja modal itu 183 itu udah nempel dari toko temen gitu. Per liternya berapa Bang? Ya sekitar 15.400 lah ketemunya kalau per liter, jadi 185 dibagi 12. Warga kebingungan karena ternyata janji pemerintah minyak subsidi murah tidak berlangsung lama. Mereka terpaksa membeli minyak curah karena harganya lebih murah. Cari minyak Mas, susah minyak Kita. Jadi beli minyak curah ini Mas. Kenapa beli minyak curah? Lebih murah? Yang jelas lebih murah. Kalau minyak Kita ya bisa 16-17 Mas. Kalau ini kan murah cuma 15.000. Susah nggak sih Mas? Minyak Kita susah Mas. Udah susah mahal lagi. Makanya terpaksa beli minyak curah. Minyak goreng merek Minyak Kita diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat minyak goreng curah dan kemasan langka yang berlangsung sejak awal hingga pertengahan 2022 lalu. Belum banyak warga yang menikmati minyak goreng bersubsidi itu karena langka di pasar. Itu ada 2 ya, sebab di pasar minyaknya kurang. 1, minyak kita sekarang menjadi tren. Semua orang nyarinya minyak kita. Karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar rakyat dalam bentuk curah. Sekarang dikemas sudah bagus. Sama dengan minyak premium. Dan bisa didapat di retail modern, di market modern bisa, di mana-mana ada. Jadi semua orang, ibu-ibu lain tuh ya carinya minyak kita. Padahal jatahnya kan 300.000 ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang. Warga dan pedagang menuntut pemerintah konsisten dengan janjinya menyediakan minyak goreng murah. Karena itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Dengan tingkat angin masalah ya itu. Harga beras kualitas medium dan premium di Lampung Barat naik Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga beras tersebut terpantau di Pasar Liwa dan Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit pada Rabu pagi. Harga beras kualitas medium kini Rp11.000 per kilogram.
Harga itu naik Rp1.000 dibanding pekan lalu yang masih di kisaran Rp10.000 per kilogram. Harga beras kualitas premium bervariasi mulai Rp12.000 hingga Rp16.000 per kilogram tergantung mereknya. Harga beras kualitas biasa Rp9.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga beras naik karena pasokan dari agen berkurang. Penyebabnya banyak petani di Lampung Barat yang gagal panen dampak cuaca buruk. Meski demikian, saat ini stok beras di tingkat pedagang masih mencukupi. Beras yang ER, yang super yang naik. Yang super ya? Iya. Yang premium bang? Kita kosong. Kosong ya? Memang harganya naik berapa bang? Naik sampai berkisaran 11.000 sampai 11.500. Memang sebelumnya berapa bang? 9.900 Udah berapa lama bang naik? Selama dari bulan 11 sampai bulan 2, berarti sudah sekitar 3 bulanan. Mbak, beras. beli beras. Beli berapa banyak? 3 kilo. 3 kilo. Berapa memang harganya? 11.000 ya Bu. Mahal udah. Mahal. Memang sebelumnya berapa? Berapa Bu sebelumnya? Sebelumnya ada 10 macam-macam. Lihat barangnya. Mbaknya beli yang harga berapa? 11. 11. Mana yang enak yang 11? Yang 11 ya? Memang sebelumnya yang harga 11 itu berapa? 10.000 ya? 10.000. Warga mendesak pemerintah segera turun tangan mengatasi kenaikan harga beras, diantaranya dengan menggelar operasi pasar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sejumlah mahasiswa dan Basarnas Lampung Rabu siang mengevakuasi korban kecelakaan laut di perairan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Seorang korban tenggelam dievakuasi ke perahu karet. Kejadian ini bukanlah yang sebenarnya, melainkan simulasi. Basarnas Lampung memberi pelatihan praktik penanganan korban kecelakaan laut kepada mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan. Kita berikan kegiatan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk membantu tentunya Basarnas manakala daerah kita dilanda kedaruratan. Kita sebagai mahasiswa pencinta alam tentunya akan ikut kontribusi jika ada sesuatu bencana gitu. Maka dari itu kami dari unit kemahasiswaan pun ikut turut andil dalam pelatihan ini karena kita juga agar dapat memiliki sertifikasi gitu. Jadi kita walaupun ngebantu pun jelas sertifikatnya. Pelatihan pengetahuan SAR digelar selama 6 hari di Bandar Lampung. Pelatihan bertujuan menyiapkan tenaga dan sumber daya yang dapat digerakkan setiap terjadi operasi SAR, seperti pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal laut, pesawat terbang, dan bencana alam. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terus berusaha dan semangat mencari peluang. Prinsip itulah yang dipegang Berliana, wanita warga Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Ia memutuskan berhenti kerja dari salah satu perusahaan swasta dan mendirikan usaha sendiri di rumah. Usaha yang dirintisnya sejak 6 tahun lalu itu adalah pembuatan kerupuk kulit ikan patin. Siapa menyangka usaha pembuatan kerupuk kulit ikan patin yang dirintisnya berkembang dan pelanggannya hingga Palembang, Bogor, dan Jakarta. Berliana memiliki beberapa karyawan yang merupakan emak-emak tetangganya dan sejumlah mahasiswi yang mencari uang jajan tambahan. Dalam sehari, tempat usahanya memproduksi hingga 40 kg kerupuk kulit ikan patin. Ya alhamdulillah sih dengan kegiatan diiniin kulit patin ini dari Bu Ana bisa membantu keuangan kami juga gitu. Bisa bantu gitulah. Harapannya supaya kulit patin ini tetap maju. Jadi bisa memberi peluang ibu-ibu yang lain untuk bisa ikutan. Jadi kita tuh bisa tahu loh Om, sebenarnya dari kulit ikan patin ini kita bisa buat kerupuk dan segala macam. Jadi kayak limbah-limbah dari ikan itu kita bisa
produksi menjadi kerupuk. Ya selain itu juga, jadi kita tuh dari sini juga bisa nambah-nambahin uang jajan sih Om. Kan namanya juga kita anak kuliahan ya kan, butuh uang tambahan. Proses pembuatannya cukup mudah, seperti membuat kerupuk pada umumnya. Hal terpenting adalah telaten, memisahkan kulit dari daging ikan, lalu dicampur dengan tepung. Berliana mendapat bahan kulit dari pabrik pengolahan ikan patin, dan dari ikan patin yang ia budidayakan sendiri di samping rumahnya. Jadi motivasi ini anak sih, karena dulu kerja, terus kata anak, mah di rumah aja, kata dia. Jadinya sekarang di rumah pingin menciptain produk untuk rumahan aja, dan untuk membantu teman-teman atau kawan-kawan sekitar kita, tetangga yang memang membutuhkan untuk sehari sekitar 40 atau 30 kilo. Satu hari? Kemana aja? Harga kerupuk kulit ikan patin Rp100.000 per kilogram. Ada yang sudah dikemas dengan lebih modern dan dikirim ke toko oleh-oleh. Berliana kini senang karena bisa fokus mengasuh anak di rumah serta membantu menambah penghasilan warga sekitarnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.